Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat seluruh jajaran pengurus Masjid Raya Bani Umar, para alim ulama, para asatidah dan segenap jamaah salat isya dan tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat, di antaranya nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas ibadah. Salawat beserta salam kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarga, kerabat, sahabat, dan insyaallah kita tercatat sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sampai di penghujung Ramadan 1444 Hijriah. Tentunya sudah banyak pelajaran yang didapat, pelajaran rohani dan pelajaran jasmani, meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Ada seorang penyair menuliskan syairnya dan kemudian dibuat sebuah lagu. Untuk apa sholat, zakat, dan puasa? Untuk apa? Untuk apa bercapek-capek, berlapar-lapar, berhaus-haus menjalankan ibadah puasa? Saudara, di dalam ajaran agama kita, ajaran Islam itu selalu ada perintah dari Allah yang berdasar. Ada dasarnya, ada caranya, ada tujuannya. Itu hebatnya Islam. Maka orang tidak boleh menjalankan satu ibadah tanpa dasar, tanpa cara, dan tanpa tujuan. Untuk apa sebenarnya orang menjalankan ibadah puasa? Jawaban penyair itu adalah untuk mengendalikan apa yang ada di dalam diri kita. Ada yang bergejolak, saudara-saudara, di dalam diri kita. Apa yang bergejolak? Pertama, kalau manusia punya sifat sabar, pasti dia punya rasa amarah. Sabarnya ada, amarahnya juga ada. Kalau dia punya sifat dermawan, pelitnya juga ada. Kalau dia punya sifat tawadu, sombongnya juga ada. Itu manusia.
Kalau dia punya sifat taat, maksiatnya juga ada. Dan itu selalu berpasang-pasangan di dalam diri manusia. Dengan apa mengendalikannya? Aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di dalam diri manusia itu ada keburukan, kemungkaran. Dengan apa menghilangkannya? Dengan sholat. Karena sesungguhnya sholat tidak hanya ruku dan sujud, tidak hanya gerakan, tetapi bagaimana membentuk kepribadian orang menjadi orang-orang yang taat, menghindari perbuatan keji dan munkar. Pertama, sholat. Yang kedua, kalau ada orang punya sifat dermawan, dia juga punya sifat pelit. Ada cara mengendalikannya. Dengan apa? Mengeluarkan zakat. Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Kalau saudara baca di dalam surat Al-Anfal, orang-orang yang mukmin sebenarnya adalah orang-orang yang mendirikan salat, kemudian mendermakan sebagian hartanya. Kenapa demikian, saudara-saudara? Harta semakin didermakan, semakin disalurkan kepada yang lain, tidak hanya dikuasai sendiri, harta itu akan membuahkan keberkahan. Pepatah Arab kuno mengatakan innal ma'a lam insalata balam yatib. Air kalau tidak mengalir tidak akan pernah jadi air yang jernih. Demikian pula harta kalau tidak pernah disalurkan, dialirkan, tidak akan pernah jadi harta yang jernih. Dan harta yang kotor tidak akan pernah membuahkan keberkahan. Lalu di dalam hati kita banyak penyakit-penyakit, saudara. Penyakit sombong, penyakit angkuh, menang sendiri. Segalanya adalah karena akunya, bukan karena Allahnya. Dengan puasa lah orang mengobati itu. Dengan laparlah orang menjadi berpikir. Saudara-saudara, kalau kita baca riwayat sejarah para imam, Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam-imam yang lain, kenapa mereka bisa berpikir begitu jernih? Karena terlalu banyak berpuasa. Banyak laparnya. Dengan lapar orang bisa berpikir, tapi dengan kenyang orang bisa tertidur, saudara-saudara. Dengan lapar bisa merasakan penderitaan orang lain, tapi kalau dengan kenyang belum tentu bisa merasakan penderitaan orang lain. Betapa menyakitkannya lapar. Bagi orang yang mampu, iyalah gampang mencari makan. Tapi orang yang berada di bawah standar ekonominya, yang ekonominya tidak mampu menghadapi Idul Fitri seperti ini, Lebaran seperti ini, hanya ada kegundahan, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara yang memiliki harta mungkin ada kegembiraan, tapi bagi mereka ada kegundahan dan kebingungan. Makanya kata Nabi, Sallu khamsakum wasumu sahrakum wa adu zakatikum tunaikan hartamu, zakatmu, keluarkan zakatmu. Kalau sudah mengerjakan sholat, mengerjakan puasa, tunaikanlah zakat. Minimal zakat fitrah. Kalau zakat malnya belum disempat dikeluarkan. Untuk apa zakat fitrah fungsinya? Tuhuratan lis-shaimi wa tu'matan lil masakini, mensucikan orang yang berpuasa dan memberi makan para fakir miskin. Yang terakhir, kenapa orang harus berpuasa?
berdasarkan firman Allah, wa latukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita sempurnakan ibadah puasa kita, kemudian kita mengagungkan Allah supaya apa? Kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Orang-orang yang bersyukur adalah orang-orang yang tahu diri. Kalau dia menjadi miskin, dia bersabar. Kalau dia menjadi orang-orang yang kaya, dia bersyukur. Barakallah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.